Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari prinsip-prinsip dasar pengukuran dalam penelitian. Uraian materi ini adalah mencakup tentang dasar-dasar pengukuran, skala pengukuran, kemudian jenis-jenis alat ukur, bagaimana alat ukur itu mengkategorikan hasil ukurnya, dan selanjutnya adalah uji validitas dan reliabilitas. Prinsip dasar pengukuran adalah kenapa kita mengukur di dalam suatu penelitian, yaitu adanya proses sistematis untuk menetapkan angka dalam mengukur variabel penelitian. Perlu diingat kembali bahwa variabel-variabel yang akan kita teliti harus bisa dapat diukur dengan alat ukur yang seharusnya mengukur dari variabel penelitian tersebut. Variabel yang diukur dapat berupa perilaku, persepsi, sikap, atau situasi kejadian sebagai dependent atau outcome-nya, ataupun sebagai variabel independen. Selain itu, variabel yang diukur bisa berupa intervensi, kemudian juga bisa berupa juga pengujian konsep teori seperti harga diri dan sebagainya. Tentunya untuk menentukan alat ukur dari variabel tetap harus merujuk pada referensi yang dituju dan benar-benar mengukur variabel yang akan kita ukur. Sebagaimana kita ketahui bahwa skala pengukuran variabel ada 4 skala, yaitu dapat berupa skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, kita harus bisa menentukan skala pengukuran dari variabel yang kita pilih. Sebelumnya, kita tentu harus memahami terlebih dahulu perbedaan dari keempat skala pengukuran tersebut. Skala pengukuran nominal adalah variabel yang hanya dapat membedakan nilai datanya dan kita tidak tahu nilai data yang mana yang lebih tinggi atau rendah. Contohnya jenis kelamin, suku, dan lain-lain. Seperti yang kita ketahui, jenis kelamin laki-laki tidak lebih tinggi dibandingkan perempuan. Suku Jawa tidak dapat dikatakan lebih baik atau lebih buruk dari suku Sunda. Nah, skala variabel nominal adalah variabel yang memiliki nilai datanya sederajat. Skala pengukuran ordinal adalah variabel yang dapat membedakan nilai datanya dan juga diketahui tingkatannya, lebih tinggi atau lebih rendah. Tetapi belum diketahui besar beda antar nilai datanya. Seperti contoh yang sering ada di dalam variabel penelitian seperti pendidikan, kemudian juga stadium penyakit, tingkat kepuasan pasien atau pelanggan, tingkat kualitas pelayanan kesehatan, dan seterusnya. Seperti yang kita ketahui dalam tingkatan pendidikan, kita tahu bahwa tingkatan pendidikan SD lebih rendah dibandingkan SMP. Namun, kita tidak bisa tahu berapa besar perbedaan pengetahuan SD dengan SMP. Seperti itu contohnya untuk skala pengukuran ordinal. Skala pengukuran selanjutnya adalah interval. Interval adalah skala dari variabel yang dapat dibedakan, kemudian diketahui tingkatannya dan juga diketahui besar beda antara nilainya. Namun, pada variabel interval belum diketahui kelipatan suatu nilai terhadap nilai yang lain. Dan pada skala interval ini tidak mempunyai titik nol mutlak, seperti contoh di variabel suhu. Misalnya, benda A suhunya 40 derajat dan benda B 10 derajat. Benda A lebih panas dari benda B, tetapi beda panas antara benda A dan benda B 30 derajat. Namun kita tidak bisa mengatakan benda A panasnya 4 kali dari benda B. Jadi tidak berarti
kelipatannya. Selanjutnya, kalau kita tahu suatu benda suhunya 0 derajat, itu tidak berarti bahwa benda tersebut tidak mempunyai panas. Jadi, tidak mempunyai nilai 0 mutlak. Itu definisi dari skala interval. Selanjutnya, skala rasio. Skala rasio adalah variabel yang memiliki jelas perbedaannya, ada tingkatannya, ada besar beda dan ada juga kelipatannya serta ada nol mutlak. Contoh berat badan, tinggi badan dan lain-lain. Misalnya anak A beratnya 30 kg dan anak B beratnya 60 kg. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa A lebih ringan dari anak B. Selisih berat antara A dan B adalah 30 kg. Berat B 2 kali lebih berat dari berat anak A. Berat 0 kg ini berarti tidak ada berat atau tidak ada bedanya. Seperti itu untuk definisi rasio. Nah, sekarang silahkan dari usulan penelitian yang dicoba dibuat di definisi operasional dari skala variabelnya masuk di dalam kategori yang mana. Silahkan ditentukan untuk pengerjaan tugas materi ini. Berikut saya akan coba sampaikan jenis-jenis alat ukur yang akan saya sajikan. Ada 4 kriteria dari alat ukur. Satu yaitu pengamatan perilaku, yang kedua adalah individual rating scale, kemudian yang ketiga adalah client logs, dan yang keempat adalah electromechanical measure atau pengukuran mesin elektro. Nah, di sini sering digunakan yang paling banyak yaitu pengamatan perilaku, kemudian juga client log ya yang sering dipergunakan. Nah, kemudian dari jenis-jenis alat ukur ini, skala ukur yang terstandar biasanya disajikan dalam bentuk satu skala Likert, yang kedua adalah skala Goodman, kemudian yang ketiga adalah skala Thurston, yang keempat adalah skala teknik diskriminasi, dan yang kelima adalah skala peringkat atau rating scale. Nah, nanti silahkan diamati untuk alat ukur dari variabel masing-masing dalam kriteria yang mana. Nah, pastikan bahwa seorang peneliti harus bisa juga menentukan standar alat ukurnya, cara mengukurnya seperti apa sebelum alat ukur ini diuji atau diberikan kepada responden. Kita akan bahas satu-satu untuk skala ukur terstandar. Yang pertama adalah skala Likert. Skala Likert pertama kali dikembangkan oleh Reinhard Likert pada tahun 1932 dalam mengukur sikap masyarakat. Dalam skala ini hanya menggunakan item yang secara pasti baik dan secara pasti buruk. Item yang pasti disenangi, disukai, dan yang baik kemudian akan diberikan tanda positif. Dan skala yang tidak disukai itu akan diberikan tanda negatif. Serangkaian item yang ditanggapi atau dinilai oleh subjek atau klien atau responden untuk mengisi tadi kuesioner dengan penilaian skala Likert. Biasanya skala Likert memiliki penilaian skala poinnya 5 atau 7, namun bisa dimodifikasi sesuai dengan referensi yang ada dari instrumen pertanyaan-pertanyaan tersebut. Skala Likert ada jenjang yang 3, 5, 7. Nah, skala Likert ini dapat bervariasi untuk frekuensi, kualitas, kepentingan, dan kemungkinan, dan lain-lain. Jadi, untuk peneliti yang menggunakan skala Likert, pahami terlebih dulu item-item pernyataan yang ada di dalam pertanyaan tersebut atau instrumen tersebut, mana-mana pertanyaan atau pernyataan yang merupakan pernyataan yang favorable atau positif, ataupun
ataupun pernyataan-pernyataan yang unfavorable, sehingga untuk rentang penilaiannya akan terbalik untuk penilaiannya. Nah, untuk jumlahnya, masing-masing pertanyaan ada nilainya, tentunya harus bisa dipahami bagaimana cara mengukur atau menghitung di dalam instrumen dengan penilaian skala Likert. Berikut saya coba sajikan salah satu contoh instrumen dengan penilaian skala Likert, di mana di sini ada petunjuk untuk penilaiannya, seperti contoh bahwa berilah tanda centang pada poin-poin pernyataan berikut dengan petunjuk penilaiannya bahwa SS merupakan sangat setuju, S setuju, KS kurang setuju, TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Nah, di sini ada item instrumen tersebut sudah dibuat pernyataan dan kolom-kolom tadi penilaian dari skala Likert. Nah, ketika responden diberikan instrumen ini, maka responden diminta untuk menilai setiap item-item pernyataannya sesuai dengan apa yang dirasakan atau dinilai oleh responden tersebut. Sebagai salah satu contoh, nomor 1, perawat segera datang ketika saya memijit bel. Nah, responden akan memilih di setiap kolom jawaban ini apakah dia sangat setuju ataupun sangat tidak setuju. Tinggal diberikan sesuai dengan petunjuk adalah nilai centangnya. Nah, sebagai seorang peneliti, nanti kita harus bisa mengetahui ketika nomor 1 ini merupakan pernyataan favorable, artinya kalau dia menjawab sangat setuju, maka karena ini rentangnya skala 1 sampai dengan 5, maka ketika responden menjawab sangat setuju, ketika perawat segera datang ketika saya memencet bel, maka peneliti sudah tahu bahwa poin yang didapatkan oleh responden tersebut untuk nomor 1 adalah nilai 5, karena ini adalah pernyataan yang favorable. Selanjutnya ini adalah bentuk instrumen juga dengan menggunakan skala Likert. Contoh sebelumnya sudah digambarkan dalam bentuk format baris dan kolom yang sudah ada penilaiannya dari kualitatif, yaitu sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju. Ini salah satu bentuk di mana form dari instrumennya menggunakan skala Likert, namun setiap poin pertanyaannya di bawahnya ada rentang nilai yang ada, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi ini adalah jenis-jenis instrumen yang menggunakan skala Likert. Selanjutnya, skala yang sering digunakan untuk instrumen kuesioner yaitu skala Goodman. Nah, skala Goodman ini dikembangkan oleh Louis Goodman. Skala ini memiliki ciri penting yaitu adanya skala kumulatif dan mengukur satu dimensi dari satu variabel yang multidimensi, sehingga skala ini termasuk memiliki sifat undimensional. Nah, nanti kita akan lihat contohnya di mana skala Goodman ini skala pengukuran yang membutuhkan jawaban tegas dari respondennya seperti iya atau tidak, benar atau salah, pernah atau tidak pernah, dan lain sebagainya. Jawaban tersebut diajukan untuk mendapatkan jawaban yang tegas untuk permasalahan yang ditanyakan. Berikut adalah salah satu contoh untuk instrumen dengan menggunakan skala Goodman, di mana dalam instrumen ini petunjuknya adalah ingkarilah jawaban ya atau tidak pada pernyataan berikut. Contohnya tadi yang dinamakan satu pertanyaan dengan berbagai pilihan multidimensional, di mana pertanyaannya satu dengan beberapa item. Misalnya secara umum diminta untuk responden
nilai dengan pernyataan awal, yaitu selama beberapa minggu terakhir, apakah Anda pernah merasakan satu, bersemangat, ya atau tidak pilihannya. Yang kedua, merasa sepi, ya atau tidak. Jadi, itu adalah salah satu contoh untuk instrumen dengan menggunakan skala Goodman. Kembali lagi, seperti halnya skala Likert, di dalam skala Goodman ini juga peneliti harus sudah bisa menentukan nilai dari pernyataan-pernyataan yang disajikan di dalam skala Goodman. Misalnya, jika ya itu mendapat skor 1, tidak mendapatkan skor 0. Jadi, jumlah total skor yang didapatkan berapa, kemudian jika minimalnya berapa. Jadi, peneliti harus sudah bisa menentukan skor dari instrumen tersebut. Skala penilaian ketiga yang sering digunakan adalah skala Thurston. Dikembangkan oleh Louis Leon Thurston pada tahun 1928. Nah, skala ini diterapkan untuk penelitian-penelitian berkaitan dengan sosiologi atau psikologi dari responden mengenai respon yang dirasakan. Skala ini menilai sikap dengan cara menilai apa yang disenangi, kemudian ada yang netral, dan sampai dengan pada topik yang sangat tidak disenangi. Jadi responden diminta untuk memilih item pernyataan yang hampir mendekati atau yang sesuai dengan penilaian sikap dari responden. Berikut adalah contoh dari skala Thurston. Saya merasa benar-benar terlibat dalam pekerjaan saya. Nah, responden diminta untuk memilih jawabannya atau penilaiannya setuju atau tidak setuju. Selanjutnya, setelah kita mengetahui bagaimana variabel itu diukur dengan instrumen yang seharusnya diukur, kemudian dari hasil ukur tersebut harus kita dapat mengkategorikan sesuai dengan referensi instrumen atau standar yang ada. Nah, ini harus ada bedanya antara skala di dalam instrumen dengan skala variabel. Nah, yang ini disajikan adalah skala dari variabel. Misalnya, untuk variabel kepuasan pasien, nah alat ukurnya apa? Misalnya alat ukurnya adalah patient satisfaction dengan menggunakan skala Likert misalnya. Itu adalah skala dari instrumen. Nah, tetapi skala dari variabelnya adalah bahwa kepuasan itu akan dinilai dengan sangat baik atau misalnya sangat puas, puas, kurang puas, dan tidak puas. Nah, itu harus bisa dibedakan antara skala variabel dengan skala dari instrumen. Nah, bagaimana? Apakah sudah dipahami? Jika belum, silakan ajukan pertanyaan mengenai topik kita tentang skala pengukuran dan skala variabel.